Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmatnya dan kasih sayangnya dan dengan sifatnya yang maha pemurah membuat seorang mukmin yang taat seakan-akan tidak memiliki celah selain untuk ibadah. Ketika seorang mukmin itu sakit, maka bagi dia pahala ketika dia bersabar. Dan ketika seorang mukmin itu sedang lapang, sedang sehat, sedang bergelimpang harta, maka bagi dia juga pahala apabila menggunakan semua hal itu, semua nikmat itu di jalan yang benar. Dan salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita bersyukur, kemudian bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana udah sampai di bab ikhfa. Oke, sebelumnya kita udah belajar di hukum nun sukun atau tanwin ini ada 4 hal, yaitu pertama idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, sama iqlab. Oke. Jadi, anak harap semuanya untuk hafal huruf-huruf hukum nun sukun yang udah kita pelajari. Ya, yang pertama huruf izhar. Huruf izhar itu adalah semua huruf yang keluarnya itu dari kerongkongan. Kerongkongan atau tenggorokan sih, kayak dari halq. Nah, itu yang kerongkongan paling bawah tuh hamzah sama ha, ke atasan dikit ha sama ain, dan ke atasan lagi itu ghain sama kha. Jadi huruf idhar itu ada 6. Dan bagaimana cara baca idhar? Jelas tanpa dengung. Kemudian idgham bi gunnah itu ada 4 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Oke. Jadi idgham itu masuk dan bi gunnah itu dengan gunnah. Jadi langsung masuk ke huruf setelahnya dan dibaca dengan gunnah. Kemudian lanjut ke idgham bila gunnah, yaitu ketika nun sukun, huruf nun yang berharakat sukun atau huruf yang berharakat tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Oke. Cara bacanya bagaimana? Sesuai dengan namanya, idgham masuk, bila tanpa gunnah, dengung. Jadi langsung masuk ke huruf setelahnya, akan tetapi dibacanya tanpa dengung. Berbeda dengan idgham bi gunnah, yaitu dengan dengung, eh, tapi kalau yang bila gunnah itu tanpa dengung. Oke. Kemudian lanjut ke iklab. Iklab itu apa? Iklab itu secara bahasa merubah, membalik, ya, yang seharusnya ba, tapi dengungnya jadinya seperti suara mim. Mim ba'di, mim ba'di. Oke. Jadi barusan saya praktek itu bibir saya begini, bukan memang begini bacaannya, tapi hanya biar jelas aja bahwa dengung yang ada, yang terdapat pada iklab ini, bacaan iklab, ketika yaitu dengungnya itu posisi mulut seperti mengucapkan huruf mim, ya, huruf mim. Mim ba'di amba'aka. Oke, oke. Kemudian yang terakhir itu ikhfa. Sebentar kita lihat dulu. Allah.
Jelas tulisannya? Oke. Eh, ini ikhfa hakiki. Kita baca merupakan salah satu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf hijaiyah. Oke, 15 huruf hijaiyah. Atau singkatnya adalah huruf-huruf yang belum kita pelajari kemarin. Kemarin kan kita udah belajar huruf idhar ada 6, huruf idgham bi gunnah ada 4, huruf idgham bila gunnah ada 2, huruf iqlab ada 1. Nah, jadi huruf-huruf yang nggak termasuk di 4 hukum ini itu hukum ikhfa. Oke, sisanya gitu aja bahasanya ya. Oke, hurufnya apa aja? Ini ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bot, to, dha, fa, qaf, kaf. Oke, cara membaca ikhfa hakiki, menyamarkan nun sukun atau tanwin dengan suara ditahan. Lalu disertai dengan gunnah atau dengung selama 2 sampai 3 harokat. Oke, kita ulang. Menyamarkan nun sukun. Jadi nun sukunnya itu disamarkan bacanya. Yang aslinya min itu jadi nanti kita praktekkan. Oke. Atau tanwin dengan suara yang ditahan. Lalu disertai dengan gunnah atau dengung selama 2 sampai 3 harokat. Contohnya, nih, lam yantahi, lam yantahi. Oke, jadi di sini nunnya samar kan? Yang tahi, yang tahi. Nah, kemudian ditahan atau dengung selama 2 sampai 3 harokat. Lam yang tahi. Kemudian kita lihat contoh sampingnya. Lakuntum minal khasirin. Selanjutnya, wala antum maaf, wala antum abiduna ma a'bud. Oke, nah, yang ini kaukabun durri. Oke, di sini ada yang mau jawab. Kira-kira di sini disebut ikhfa itu karena kenapa? Ada yang mau jawab? Tanwin bertemu dal, Ustaz. Bagus, tanwin bertemu dal. Kemudian dinikum, dinikum. Kemudian kita ambil contoh yang bawahnya nih. Anha, anha wala yunzifun. Yunzifun. Oke, ini nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka dibaca ikhfa. Nah, nunnya disamarkan, kemudian ditahan selama 2 atau 3 harokat. Ya, dan posisi mulut itu bersiap-siap atau ancang-ancang. Mungkin bahasa silatnya itu langsung pasang kuda-kuda. Itu eh, huruf zai. Pengen seakan-akan ancang-ancang untuk mengucapkan huruf zai. Karena ini ikhfa-nya karena nun sukun bertemu zai. Ya. Wala yunzifun. Oke, kita coba cari yang huruf fa. Mungkin biar lebih jelas lagi mana huruf fa. Nah, ini. Oh, itu nih.
Oke, yang ini. Urida bima fil ard. Urida bima fil ard. Oke, jadi nun sukunnya ini seperti yang tadi kita baca disamarkan. Bima. Kemudian karena ini ikhfa-nya itu karena nun sukun bertemu dengan fa, maka posisi mulut itu ancang-ancak mau mengucapkan huruf fa. Ketika kapan? Ketika kita menyamarkan huruf nun itu. Oke? Bima. Nah, jadi di sini pas dengung ini itu yang pertama nunnya disamarkan. Pas dengungnya ya, bima. Kemudian yang kedua ditahan selama 2 sampai 3 harokat. Kemudian yang ketiga, posisi mulut itu ancang-ancang seperti mau mengucapkan huruf setelahnya, huruf ikhfa setelahnya. Maka contoh di sini, karena ini ikhfa-nya itu karena nun sukun bertemu fa, maka maka kita ketika mendengungkan nun yang samar ini, itu mulut seperti ancang-ancang mau mengucapkan huruf fa. Oke? Urida biman fil ard. Oke, kita coba contoh yang lain. Nih. Aina fiha. Oke. Huruf fa, maksudnya ancang-ancang bagaimana? Ancang-ancang itu contohnya di huruf fa ini. Huruf fa itu diucapkan dengan menempelkan gigi atas dengan bibir bawah. Fa, fa. Ah, dengungnya di situ berarti. Ketika dengung, posisi mulut seperti mengucapkan huruf fa. Ainau. Ini biar jelas aja ya. Sebenarnya nggak terlalu lebay bacaannya. Ainau fiha gitu ya. Oke, insya Allah habis ini kita praktek. Sebelum kita praktek seperti biasa, ada yang mau nanya dulu, mungkin biar lebih jelas. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja. Sebentar. Nah, hari ini ada 14 orang. Abdul Karim, Iya, Ustaz. ya, kamu baca yang paling atas. Nggak Kelihatan nggak? kelihatan, nggak kelihatan, Ustaz. Kurang Udah? dekat. Nah, itu udah. Alam yang tahi yang Sebentar. Ulang, ulang, ulang. lam yang tah Maaf, nggak kedengaran. Bisa diulang sekali lagi. lam yang tah Bagus. Kemudian, lakuntum minal minal panjang. khosiron Bukan. lakuntum minal khosirin. Oke, bagus, bagus. Nah, Abdul Karim, kamu perhatiin, di atas huruf kha itu kayak ada harokat tambahan kan? Nah, jadi ya, memang gini nggak kelihatan, maaf. Mm-mm. Tulisannya kurang jelas.
Tapi bagus, bacaan kamu udah bagus. Nah, cuma yang kho ini seharusnya kamu baca panjang 2 harakat ya. Lakuntum minal khosirin. Minal khosirin. Oke, Ya. kemudian. Eh, wala wala ani abiduna ma a'bud. Oke, yang pertama, yang ini harokatnya Hamzah. Yang pertama ini itu fathah. Kemudian yang ini setelah huruf ba itu bukan huruf zal, nggak ada titiknya ya. Coba kamu ulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Bagus. Oke, kemudian Amthlah Samsul Bahri. Hari ini kamu praktek nggak? Ya Abdullah. Hmm? Maaf, nggak kedengaran. Gimana nggak kedengaran? Maaf. Halo. Oke. Ah, suara kamu terputus-putus, Abdullah. Oke, maaf Abdullah, suara kamu terputus-putus dan sinyalnya juga kayaknya nggak tahu nih antara sinyal Ana atau sinyal Antum yang bermasalah. Cuma nanti kalau udah lancar, kamu bisa ngomong, bisa menyampaikan kalau pengen praktek ya. Ya udah, kita lanjut dulu. Kita lewatin dulu ya, Samsul Bahri. Hmm? Maaf nggak kedengaran. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut. Abdullah Zain. Abdullah Zain. Ya, Abdullah Zain. Ya, kita lewatin dulu. Pak Abdurrahman. Ustaz, Silakan Pak, baris kedua. وما خلق الذكر والأنثى Terus kemudian من ثمرات الرزق roknya pendek Pak, maaf. من ثمرات الرزق Roknya pendek Pak, maaf. Tamarojir. من ثمرات الرزق Bagus. الحنس Oke. Kemudian eh, Pak Abu Afiyah. Enam tak? Ya, silakan Pak. Yang Baris mana tak? ketiga. Ketiga. Baris ketiga. Ya. Khalqa khalqa jadid. Ah, maaf. Ya, Pak-nya Pak, maaf. Dengarnya bagaimana? Khalqa jadid. Oke. Kholqong jadida. Khalqan jadida. Bagus. Dengarnya 2 harakat. Oke. Wa in janah wa in janahu. Bagus. Wa- Ustadz, Ya.
Abdullah, Kedengeran. maaf, gimana? Kedengeran nggak? Oke, sekarang udah kedengeran. Sebentar ya, Abdullah. Kita tuntasin dulu. Silakan Pak, lanjut. Oh, Taitat. Minju walma wa wa Wa, wal minju wa amanahum min khauf. bagus. Oke Pak, bisa disebutkan hukum nun sukun apa aja yang ada di ayat ini? Nun temu Nun, nun nun bertemu dengan jim. jim. Apa namanya Pak? Eh, dengung Dengung. Namanya, guna. namanya ikhfa ya Pak. Hah? Ikhfa. Oh, ifa. Apa Ya, tadi? Ifa. kemudian, Manahum. Temu kho. apa Ikhfa itu juga namanya? tak. Ikhfa. Itu dibaca dengung atau jelas Pak? Maaf. Oh, ishar tak. Oke, Dibaca bagus. ishar. Bagus. Oke, ini ayat surat Quraisy ya. Min Iya. ju'in wa amanahum min khawf. Bagus. Ayo, Oke, kita syukran tak. lanjut. Ya, afwan. Abdullah Samsul Ustaz. Bahri, kamu udah Iya, siap belum? Ustaz. Sudah. Oke. Ya, semangat banget kayak. Gimana? Yang baris keempat. Yuk. Yau. Bagus. Yau, Yauma. Yaumani. itu Hamzah ya, bukan titik. Maaf, nggak Yauma. kelihatan jelas Li. memang. Yaumai. Yaumai. Zi. Yu. Tu. Ya. Yaumaidin. Yauma. Zi. Yaumaidin. Itu Tuhad. hadis wa akhbaroha. Masya Allah. Gimana? Diulang. Yauma ziyas burun nasu ashtataliu. Diulang. Abdullah, bukan dilanjutkan. Yauma edi tuhadis wa akhbaroha. Oke, bukan dilanjutkan itu dia. Maaf. Oke, kemudian Abdullah. Jannatu adnin tajri tahtihal anhar. Masya Allah. Ini ada di surat apa nih? Abdullah, masih ingat nggak kamu? Di Al-Bayyinah ada nggak? Ada. Ada, bagus. Coba kamu ulang. Ingat ikhfa-nya ya. Iya, Ustaz. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah. Yang di sini, yang disebut ikhfa itu bagian mananya? Abdullah, bagian mananya yang disebut ikhfa di sini? Tanwin ketemu tak. Tanwin bertemu dengan ta. Itu tanwinnya apa? Fathatain kah atau apa? Kasrah tau tanwin. Kasroh, tain. Tain. Oke, apa namanya? Kasrah tain. Bagus. Oke, kita lanjut dulu ya. Terima kasih Abdullah. Mas Akmal Hasan.
Ya Ustaz. Paling bawah, Pak. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Bagus. Kemudian, Qalilan qalilan sakila. bagus. Oke, kemudian Mas Agung, Ya Ustaz, yang sebelah mana Ustaz? paling bawah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Oke, bagus Mas. Nah, cuma tanwinnya bisa disamarkan Mas. Hubban jam ma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bagus. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, jimnya panjang Mas, maaf. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, ikhfa'nya Mas, maaf. Jangan lupa. Sekali lagi Mas. Wa amma man ja'aka yas'a. Bagus, bagus. Oke, kita lanjut ke Pak Ahmad. Ya Ustaz. Paling atas Pak. Kaukabun kaukabun durri Masya Allah. Lanjut Pak. wa ka'san dihaqa Kemudian, an dinikum oke. Yang ini yang barusan, yang bagian ikhfa yang mana Pak? non bertemu dal Ustaz. Non mati bertemu dal. Bagus. Kemudian lanjut Pak Bukhari Ugen. Ya Ustaz. Baris kedua Pak. Yatiman dha maqrabah Bagus. zi zilan di salas. Oke. Sebenarnya harokat yang ada di lam yang ini setelah huruf dha atau huruf kedua itu berharokat tasydid sama kasratain. Nah, dhillin, Oh dhillin, gitu. fi thalathi syu'ab. Oh gitu Ustaz. Maaf. Oke, Zillin di salas. oke. Panjang, Pak, maaf. Lam alif. Oh, panjang ya. Ya, Zillin di salas. bagus. Kemudian, Wa min durriyati. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke Pak Danet. Ustaz yang mana Ustaz? Paling atas, Pak. Yang kalai ya. Hmm. Nafsan rokiyah. Oke, Nafsan rokiyah. 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 Oke, ini oke kita lanjut dulu. Angha wala yunfikun. Bagus. Jadi yang pertama ini dibaca jelas, Pak. Nggak pakai dengung. Anha. Bagus. Kemudian yang ini, nun sukun yang bertemu dengan huruf zai, itu baru yang dibaca dengung. Yunzifun.
Bagus, bagus. Nah, coba diulang sekali lagi, Pak. Anha wala yumjifun. Bagus. Kemudian, Basitu Basitu zero ai. oke. Ini ada tanwin, Pak. Oke. Maka Ba yang, Basitung Bas ya, Basitung zero ai. bagus, bagus. Oke. Kemudian, Mas Derekans. Kal kal kalla iza dukkatil dukkatil ard dukkatil ardu dakka dakka. Bagus, bagus. Udah pernah hafal ayat ini ya, Pak, Mas ya? Pernah, Pak. Pernah. Bagus. Ini di surat Al-Fajr ini. Iya, Pak. Oke, Mas. Di sini yang disebut ikhfa itu yang mana? Bagian mana? Yang fathatain Bertemu. yang di kaf yang bertemu dal. Bagus. Kemudian, Mas, yang ini. Masih ingat nggak bab yang ini? Itu alif lam Benar, alif lam, alif lam, ya idgom alif lam. Pilihannya oh ada dua. alif lam ini komariah Ah, bagus. Kalau Syamsiah itu alif lam yang kayak gimana, Mas? Syamsiah yang apa yang lamnya nggak dibaca. Masya Allah, bagus. Terima kasih, Mas. Ya, makasih Pak. Oke, lanjut. eh Wama li Mm-mm, ahadin ildah bagus. Yang ini nggak dengung kenapa, Mas? karena izhar Bagus. Yang satu lagi kenapa dengung, Mas? yang kiri ikhfa karena nun sukun Bagus. dan dal. Bagus, bagus. Oke, terima kasih, Mas. Ya, Oke, terima kasih Pak kemudian Ustadz. eh, Fauzan, Mas Fauzan. Ya Ustadz, Ya, kamu baca. wah Paling atas. saya selanaroza talab. Oke, dengungnya ya Fauzan ya. Jangan lupa kamu ulang. Saya selanaroza talab. Bagus. Kemudian, Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum kemudian falia fa, fa'il bagus. fa'il Fa'il, zaltum zalal. Lamnya ada dua. fa'il zalaltum Bagus. Kamu ulang. Ingat dengungnya ya. 2 sampai 3 rakaat panjangnya. wa ma unzila ilaikum Bagus. fa'il zalaltum Oke. Kemudian harfi. Ustadz, Hmm, iya, Afwan tadi di rumah Ana mati lampu. oke, nggak apa-apa. Cuma kamu udah paham ikhfa belum? Harfi? Hmm? Kamu udah paham ikhfa belum? Belum. Belum. Oke. Hmm.
Kita coba contoh yang udah kamu hafal aja. Coba kamu baca yang paling atas. Hmm. Saya la zata lahab. Oke, kamu ulang. Saya S- saya la saya lana zata lahab. Oke. Sayasla naran dhata lahab. Naran dhata lahab. Oke, coba. Saya lana zata lahab. Bagus. Jadi, di sini yang disebut ikhfa itu adalah yang ini. Fathatain yang bertemu dengan huruf zal. Cara bacanya bagaimana? Yang pertama, tanwinnya disamarkan. Ya, naron. Kan seharusnya naron, gitu kan? Nah, tapi kali ini kita samarkan. Naron. Kemudian yang kedua, kamu tahan. Naron dzata lahab. Naron dzata lahab. Jadi jangan kamu dengungnya cuma sebentar banget. Langsung lewat aja. Naron dzata lahab. Nah, itu salah. Karena kenapa? Karena nggak kamu tahan. Oke. Kemudian yang ketiga, itu ketika dengung dan ketika kamu tahan, itu mulut kamu itu seperti ancak-ancak mau mengucapkan huruf zal, ya. Narong za, narong za. Oke. Jadi eh, ada berapa huruf yang gimana bahasanya? Ikhfa itu ada berapa huruf? Kan yang bacaan seperti ini itu namanya ikhfa. Nah, sedangkan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa aja sehingga cara bacanya seperti ini, maka bisa kamu lihat di catatan ada 15 huruf banyak di sini. Ta, tha, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bot, bo, dha, fa, qaf, kaf. Oke. Jadi semuanya 15 huruf ini cara bacanya ketika ikhfa itu cara bacanya sama dengan yang dal tadi. Oke. Man thaqulat, man thaqulat. Oke. Man jaa. Oke. Min dunihi, min dunihi. Contohnya itu yang huruf dal. Oke, dan lainnya dan sisanya juga seperti itu kurang lebih cara bacanya. Insya Allah, habis ini kita akan lanjut praktek dan kamu perhatiin bagaimana cara teman-teman mengucapkan eh, huruf-huruf ikhfa ketika ikhfa. Oke, Iya. oke, kita lanjut ke Pak Iwan Reva. Sebentar. Pak Iwan Reva. Yes, Ustaz. Oke, Yes, Ustaz. Ya, Ustaz. paling bawah, Pak. Wa anzalna minal mu'sirat. Bagus. Ba'din zukhruf. Paknya pendek, Pak. Maaf. Ba'din zukhruf. Oke, bagus. Kemudian Abdul Karim.
Abdul Karim. Ya Ustaz. Oke, kamu baca paling atas. Coba sebentar. Paling atas ya Ustaz. Ya. Waladan subhan. Subhana. 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 Bagus. Jadi di sini kamu perlu perhatiin yang ini ya Abdul Karim ya. Di huruf dal itu harokatnya apa? Tanwin. Fathah. Oke. Fathah. Tain. Bagus. Kemudian setelahnya itu ada huruf apa? Shin. Sin. Bagus. Maka ketika fathatain ini bertemu dengan sin, jadinya bacaan apa? Fa. Hah? Ikfa. Ikhfa. Oke. Coba kamu baca ulang. Waladan subhanah. Bagus. Kemudian Bi Bijelin. ah, Bijelin. bagus. Bijelin samin. Masya Allah. Pintar-pintar. Lanjut. Walanin Ah, Hamzah ya. Oh iya. Wala insa. Wala insa. Ingat dengungnya. Dengungnya. Itu Hamzah fathah ya Ustaz? Bagus. Itu Hamzah. Harokatnya fathah. Wala insa. Sa'al. Wala insa'al tahum. Bagus. Wala in sa'altahum. Ganggu-ganggu. Ngecek mau ikutan ya. Oke, kita lanjut. Ah, Abdullah Samsul Bahri. Ya Ustaz. Kamu baca Abdullah. Abdan Bagus. Syahuhuba. Ah, Syakur. Ro. bagus. Kamu ulang. Abdan izlah. Ah, Abdan syakur. Abdan. Abdan syakuro. Bagus. Harosa. Harosa. Harasan. Harosang. Syahuhuba. Syadidau. Syadidau. Wasyuhuba. Oke, oke. Abdullah Samsul Bahri, Ya. kamu masih ingat nggak apa itu idgham bi gunnah? Sih. Masih? Oke, kalau kayak gitu, dari ayat yang barusan kamu baca, bagian mana yang idgham bi gunnah? Bi gunnah. Dal. Dal oke. Apa bertemu apa? Wow. Oke. Eh, benar, benar. Cuma kamu jawabnya kayak gini. Tanwin atau fathatain bertemu dengan waw, ya. Iya. Bagus. Oke, kita lanjut dulu. Wanu. Wanuci. Aku. Wanusi. Wanuci. Aku. Akum.
Bagus, kamu ulang. Wanusikum. Aku Wa nusyi'akum. wanusiakum. Bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Silakan Pak, paling atas. Yang Biri harap sol bagus. Sor, sor. sor Nah, sotnya yang terakhir pendek ya Pak. Sor, sor, biri sor sor, sor. Sotnya yang sor masih bagus. Kemudian Saddukum bagus, amalan salihah. bagus. Ya, kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain, Ya Ustaz. kamu baca paling atas. Illa sama Ah, Kilang illa dan sa sama Nah, itu sa, huruf lam ya. eh, eh, sa salam salah Bagus. salah salam bener Ustaz. Salaman. Salamang salam mang Illa qilan salaman salaman. illa qilang Qilan oh il ilang ila gimana? salamang salam Salaman. salamang salam apa Ustaz lidah nama lagi sari maksudnya nah lagi sariawan. Oke, syafakallah. Hmm. Oke, karena sariawan, kamu masih sanggup untuk melanjutkan atau cukup? Insya Allah sanggup Ustaz. Oke, satu lagi. Wawasat Wawassai. wawasainal insana Yang insana wal diwa i i ida ila biwa bi biwa biwa da li biwa oh biwalidai hi hos hos pan hus. hos hos nan nan Oke, husna. husnan Oke.
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Oke, kamu perhatikan di situ, Abdullah Zain, bahwa Iya. di huruf nun yang terakhir atau di huruf yang kamu berhenti di situ, nah itu harokatnya adalah fathatain ya. Jadi bacanya bukan husnan, bukan, atau husen, bukan juga. Tapi bacanya gimana? Cara bacanya husna. Jadi seakan-akan itu berharokat fathah dan dibaca dua harokat. Paham? Paham, Ustaz. Oke. Coba sekali lagi. Wawasai wa wawasainal insana biwalidayhi husnan. Nah, husna, bukan husnan, bukan ya. Husnan. Husna, bukan husnan. Berapa harakat, Ustaz? Oke, oke. Kamu paham ini nggak? Eh, ini nggak tahu ya, mungkin Ana yang salah dengar atau bagaimana. Cuma sedengar Ana, kamu tuh bacanya kayak gini, husnan, gitu. Memang kayak gitu, Ustaz. Anak Oh, bacanya. oh gitu. Jadi kamu Eh, bacanya itu husna. Jadi seakan-akan bukan tanwin, ya. Husna. iya. Jadi bukan husnan, tapi husna. Gitu aja. Tapi panjang dua harakat. Husna, tapi panjang dua harakat. Jadi bacanya gimana? Husna. Oke? Iya, Ustaz. Oke, bagus. Coba diulang yang husnanya aja. Husnah. Oke. Kemudian, eh, Dia kemahiran. oke. Afwan, afwan. Pak Abu Afiyah, Mas Abu Afiyah. Iya, Pak. Nah, Tat, yang mana, Tat? Ke paling atas. Paling atas. Tsummallahu yungsi. Tsummallahu yungsi unnas. Yunshi'un. Yung Tsummallahu yungsi unnas Nash. atal nas atal Nash. akhirah. Maaf. Tebel. Nas Nash. nas Nash. nas Jadi nash itu lidahnya bagian tengah itu agak ke atas. Nash, nas nas nash, nas nash. nas. Oke, kita lanjut dulu. Cuma sudah bisa bedain kan mana nas, mana nash. Iya, Tat. Oke, ya udah kita lanjut dulu. Insya Allah nanti bisa diulang-ulang sendiri ya. Oke, lanjut. Baik, baik, Tat. Summallahu yunsi nas Shi'un. nas yungsi un. Summallahu yungsi unnas atal akhirah. Bagus. Nah, di sini yang ikhfa yang mana, Pak? Yang ikhfa yang nun temu shin. Oke, Nun bagus. sukun temu sin. Kemudian yang ini Pak, setelah huruf tha itu namanya bacaan apa? Ya, Tat? Setelah huruf tha, Alif yang Hah? setelah rum im. Yang Nah, huruf mim ini alif namanya bacaan lam apa? komaria.
Oh, maaf, maaf. Bukan itu yang dimaksud. Setelah huruf ta, yang ini. Mim. Namanya bacaan hukum. Namanya apa? Go. Guna. Gunnah. Bagus. Ini disebut gunnah karena dia itu huruf mim yang berharakat tasydid. Oke? Jadi gunnah itu apa? Gunnah itu nun yang berharakat tasydid atau mim yang berharakat tasydid. Cara bacanya summa, summa. Baik, baik. Bagus. Oke, Syukran, kemudian yang Ustaz. ini namanya apa, Pak? Ikfa. Oh, bukan. Oh, guna juga ya. Oke, yang ini benar gunnah. Nun berharakat tasydid. Nah, sebelum yang nunnya ada alif sama lam. Heeh. Yang Namanya apa? alif lam yang tidak dibaca. Oke, bagus. Alif lam yang nggak dibaca. Bagus. Namanya alif lam syamsiyah. Samsia. Oh ya, Samsia. Oke. Kemudian yang ini, Pak. Alif lam apa namanya? Alif lam Komariah Bagus. Karena kenapa? dibaca. Oke, lamnya dibaca. Bagus. Lanjut, Pak. Min syarril waswasil khannas. Panjang, Pak. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Kemudian, eh, Mas Akmal Hasan. Ya Ustaz. Silakan, Pak. Paling bawah. An salatihim sahun. Masya Allah. Kemudian, Wajah rabbuka wal malaku saffa saffa. bagus. Jadi, yang ini, sofa yang pertama, itu fa-nya seharusnya berharakat fathatain. Jadi, bacanya sofang, gitu ya. Cuma ini salah ketik, maaf. Jadinya fathah aja. Bisa diulang, Pak? Wajah rabbuka wal malaku saffa saffa. Bagus, bagus. Oke. Oh, banyak ya contohnya. Oke, 2 kolom lagi. Cuma waktunya tinggal 58. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Kita coba 1 orang lagi. Enggak, kita cukupkan aja untuk mempersingkat dan kesimpulan ya. Jadi insya Allah bacaannya seperti itu. Ikhfa itu seperti yang barusan. Ingat, ada 3 hal yang perlu diingat dalam ikhfa. Yang pertama, nun sukunnya atau tanwinnya itu disamarkan. Kemudian yang kedua, itu ditahan ketika disamarkan itu sambil ditahan. Jadi nun sukun yang disamarkan dan ditahan. Kemudian satu lagi yang ketiga yang perlu diperhatikan, yaitu ancang-ancang ke huruf ikhfa selanjutnya. Ya. Jadi contoh ketika nun sukun itu bertemu dengan huruf ta, jadi posisi mulut kita yang baca nun sukunnya disamarkan dan sambil juga ditahan selama 2 sampai 3 harokat dan posisi mulutnya itu seperti mau mengucapkan huruf ta. Contoh tattaqu, tattaqu. Oke. Oke, kemudian kemarin kita udah belajar iklab. Iklab itu nun sukun atau tanwin. Ingat, kalau tanwin itu apa aja hurufnya nggak apa-apa. Tapi yang penting harakatnya tanwin. Nah, tapi kalau nun sukun, harus nun dan sukun. Harus nun yang berharakat sukun. Oke? Kemudian, oke, nggak apa-apa, Pak. Kemudian,
cara bacanya itu iklab ya. Iklab itu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Hurufnya cuma satu. Jadi selain huruf ba maka itu nggak bisa disebut dengan iklab. Contoh mim ba'di mim ba'di. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah eh, harus dibaca dengung. Kemudian pas dengung itu posisi mulut seperti mengucapkan huruf mim dan ditahan juga. Gunnah mim ba'di. Oke, kemudian kita mundur lagi ke idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra. Cuma dua hurufnya. Lam dan ra. Oke. Lam dan ra. Yaitu dua-duanya sama-sama huruf lidah ya. Ingat L, R, L, R. Yaitu cara bacanya bagaimana? Milladunhu, contoh. Milladunhu, ini seharusnya setelah huruf mim, itu huruf nun sukun. Akan tetapi setelah huruf nun sukun ini adalah huruf lam, maka nunnya itu seakan-akan nggak dibaca. Tapi langsung masuk ke setelah huruf mim itu langsung masuk ke huruf lam. Mil, mil. Jadi bukan minal, bukan. Mil langsung masuk ke huruf lam. Dan bacanya pun nggak pakai ditahan atau didengungkan. Kemudian con eh, kita lanjut ke idgham bi gun. Nah, idgham bi gun. Nah, idgham seperti yang tadi kita ketahui bahwa idgham itu langsung masuk bi gunnah, bi itu artinya dengan, gunnah itu gunnah yang seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi gimana contohnya? Min waraihim. Nah, di sini seharusnya setelah huruf mim itu huruf nun. Ya, jadi seharusnya bacanya kayak gini. Min waraihim. Akan tetapi setelah huruf nun sukun ini itu bertemu dengan huruf waw, yang mana huruf waw adalah idgham bi gunnah. Jadi setelah kita melafalkan huruf mim, miu itu langsung masuk ke huruf waw dan bacanya pun dengan gunnah atau ditahan dulu. Miu waraihim. Jadi seandainya kalau kita membaca idgham bi gunnah ini nggak pakai gunnah, nggak pakai ditahan, itu salah. Nanti jadinya seperti huruf idgham bila gunnah atau idgham tanpa gunnah. Ya, contoh yang salah nih kayak gini. Min waraihim. Salah. Karena kenapa? Karena nggak didengungkan atau nggak ditahan. Jadi yang benar gimana? Min waraihim. Kemudian satu lagi, yaitu huruf izhar. Huruf yang ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar, itu dibaca jelas aja. Oke? Man amana. Man amana. Jadi man itu mim harokat fathah kemudian bertemu dengan nun berharokat sukun dan bertemu dengan huruf hamzah yang dibaca dua harokat. Man amana. Jadi benar-benar jelas tanpa ada yang didengungkan atau disamarkan. Oke? Ya udah, kalau kayak gitu terima kasih untuk hari ini. Maaf lewat 4 menit. Oke, kurang lebih nyaman maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Dah itu aja. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allah afwan wa iyyakum. Allah barik fiikum.